Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, tempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah kini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan? Lain puji dan siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan? Lain puji dan sembahkan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Shalom Aleichem Besem Yosua Mesia. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa bertemu kembali hari ini. Kaum Bapak dikasihi Tuhan walaupun melalui media Zoom. Mari kita lupakan dulu apa yang ada di luar sana. Sebab yang kita kerjakan kali ini kan urusannya kekekalan. Haleluya. Haleluya. Karena berimpact kepada kekekalan lah maka kita mau berkumpul di tempat ini. Nggak ada yang mau kita cari, ya kan? Bukan kita mau bertanding pintar, bukan kita mau bertanding kekayaan, kemampuan yang kita miliki, tapi sungguh-sungguh semata-mata hanya karena kekekalan tadi. Firman Tuhan mengatakan bahwa ibadah mengandung janji dan itu janji dalam kehidupan kita dalam kekekalan. Malam hari ini kaum Bapak yang dikasih Tuhan, biarlah juga dalam roh kita penderitaan sepenanggungan dengan keluarga Tuhan yang ada di Bandung ya, khususnya atas derita yang dialami oleh Kiyomi. Kita sama-sama berharap selain kesembuhan yang Tuhan masih kerjakan buat Kiyomi, orang tuanya ya, dan para keluarga besar, tetap Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka
batin mereka diperbaharui dengan roh yang kuat, ya, dan jiwa mereka disegarkan. Karena memang hari-hari ini menjadi hari-hari yang panjang penantian, karena orang yang mereka kasihi sedang dalam perawatan intensif. Adalah kebaikan Tuhan yang terjadi, ya, dan kita semua sama-sama tercengang kagum. Kita masih tetap menyatakan mujizat dan kebaikannya sampai hari ini. Haleluya. Saya akan coba share screen Bapak kasih Tuhan supaya nggak membosankan penampilan ini, ya kan, supaya ada yang kita tengok-tengok kan gitu, nggak bosan kali. Saya coba share satu screen, ya kan. Ya, malam hari ini kita dikasih tema tentang kualitas hidup. Kualitas hidup menentukan kualitas berkat, ya. Kualitas hidup menentukan kualitas berkat. Terima kasih buat perkataan ini, karena jujur saja kalau bicara kualitas itu kan dia relatif. Kecuali tadi standar kualitas, ya katanya, kalau ada standar kualitas atau kualitas standar, berarti kita harus berada dalam satu parameter yang yang pas, yang pasti. Tapi terima kasih lah, biar bagaimanapun maksud kualitas hidup di sana berarti semuanya kita harus merujuk pada hal yang baik, yang bermutu, yang kemudian ya orang mengakuinya. Kualitas hidup menentukan kualitas berkat, ya. Jadi bukan kualitas yang menentukan kualitas hidup. Puji Tuhan. Luar biasa tema malam ini, kan. Sama seperti kata orang-orang, bukan kebahagiaan yang membuat orang bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat orang berbahagia. Cara-cara pandang seperti ini, mudah-mudahan Bapak juga setuju, sangat-sangat diperlukan di zaman-zaman sekarang ini. Zaman-zaman yang hampir semua sisi harus mengalami perubahan. Apa yang selama ini disebut digaung-gaungkan masuk ke dalam kenormalan yang baru, rasa-rasanya belum menjadi sesuatu yang membudaya dalam kehidupan kita. Entah kapan kenormalan baru akan itu, ya. Tapi mari tetap kita percaya berada dalam kepak sayap Tuhan, kita pasti akan aman. Goncangan itu pasti terasa, tapi yang jelas tidak akan mencelakai kita. Haleluya. Haleluya. Dari Yeremia 17 yang ayat firman Tuhan kita malam hari ini, saya tampilkan dalam 3 terjemahan yang ada, yang boleh saya dapat, ya. Di Yeremia 17, kalau menurut terjemahan barunya katanya begini: berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu versi tahun 74-nya, Bapak dikasih Tuhan. Terjemahan baru tahun 74, 1974. Tahun 1985 muncul sebuah terjemahan lagi, bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Tapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Bagikan pohon di tepi sungai yang akar yang merambat sampai ke air. Ia tidak takut musim kemarau, daun-daunnya selalu hijau. Sekalipun negeri, ini dia, dilanda kekeringan, ia tak gelisah, sebab ia selalu menghasilkan buah. Nah, di tahun 2006 muncul lagi sebuah terjemahan baru,
maksudnya sebuah konsep terjemahan baru namanya versi mudah PMD, versi mudah dibaca tahun 2006 maksud saya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 di sana begini, berbahagialah orang yang percaya kepada orang akan menunjukkan kepadanya dia bahwa Tuhan dapat dipercayai. Mereka menjadi kuat seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang akarnya merambat ke air. Apabila hari panas terik, daun-daunnya tetap hijau dan tidak pernah khawatir, biarpun hujan tidak turun dalam setahun. Pohon itu terus menghasilkan buah. Jadi saya sengaja memang menampilkan ayat-ayat ini nggak mengutip ke bahasa aslinya. Ya sekalian sharing lah. Begini juga boleh kita lakukan memahami firman Tuhan. Dari ayat 7 itu kembali Tuhan dalam ekspresi yang berbeda-beda ya. Mengandalkan, menurut terjemahan baru katanya mengandalkan, yang disebut berharap, dan selanjutnya disebut percaya. Jadi mengandalkan, berharap, dan tentu juga percaya. Berharap berarti mengandalkan, berarti percaya. Percaya tentunya berharap, dan percaya tentunya mengandalkan Tuhan. Versi terjemahan barunya yang mengandalkan Tuhan itu dikasih penjelasan sedikit, yaitu menaruh harapannya. Tapi yang jelas konsentrasinya begitu pembapak ini Tuhan, ada harapan, ada kepercayaan dalam kita mengandalkan Tuhan. Nah, perhatian ini penting bagi kita supaya kita juga bisa mengejawantahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak usah nggak usah bersembunyi. Perjalanan hidup kita kan keras ya, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, orangnya tidak ini ya, terletak masa depan ya dalam konsep kesehariannya. Kita pemahaman praktis dalam hidup ini supaya kita juga bisa berdiri tegak ya, menyatakan bahwa kita adalah kepala di tengah-tengah rumah kita. Jadi ayat 7 itu mungkin ada pemahaman praktis yang bisa kita sampaikan, mengandalkan Tuhan itu berharap, ya, mengandalkan Tuhan itu percaya pada Tuhan. Diberkatilah katanya di sana. Itu berarti ya Tuhan selalu berkati, ya. Kalau kemudian dalam bahasa yang mudah dimengerti dibaca, berbahagia. Jadi jangan kemudian kita jadi putus asa hidup ini. Udah sekian lama kami berusaha ya Tuhan, tapi ya kok berkat-berkat itu kayak gimana kan gitu. Cara pandang yang berbeda tadi, ya berbahagia. Kalau hidup kita sudah berbahagia, rasa-rasanya nggak ada lagi yang kurang kan. Oleh karena itu biarlah kita juga sekali lagi tetap punya kepercayaan diri untuk tetap berharap kepada Tuhan. Sementara di ayat 8 ada poin-poin yang saya kasih tanda-tanda di sana ya. Tidak khawatir dalam tahun kering. Ya. Kemudian di bagian tengah itu sekalipun negeri dilanda kekeringan, bisa. Tidak pernah khawatir, biarpun hujan tidak turun dalam setahun. Tidak pernah khawatir rasanya seperti gini ya. Apa namanya? Ya udah, terjadi situ kan gitu. Nothing tulus ya kan. Ya memang terjadi. Nggak khawatir ya jelas sikap keadaan hidup. Dan tak gelisah. Kan ini yang selalu membayang-bayang hidup kita sebagai kepala rumah tangga.
Bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan kecukupan dan seterusnya? Tuhan kasih rahasia di sini. Ya, ayolah, ya nggak pernah khawatir. Nothing tulus. Tetap percaya Tuhan akan kasih perlindungan sama kita. Tetap percaya Tuhan tetap kasih pembelaan kepada kita. Ia tak gelisah. Nah, ini yang luar biasa ya. Kalau ada orang yang sanggup tak gelisah dalam hidupnya, ini pasti luar biasa ini. Nah, firman Tuhan kasih tahu malam hari ini. Ya ada rahasianya. Kalau kamu gelisah, ya haraplah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Ada sebuah lukisan dibuat di situ ya, seperti pohon, rasa-rasanya kalau Bapak udah tahu lah mengerti ya, satu hal yang mungkin nggak perlu kita gubris lagi. Lukisan-lukisan itu jelas merujuk kepada sebuah survival yang luar biasa ya kan. Survivalnya kan begitu, bukan yang kemudian karena kuat dan gagah ya kan, tetapi itu tadi ada kekuatan yang masuk kepada dia yang membuat dia bisa survive. Dan endingnya tetap sama. Ya. Berbagai ekspresi ada di 3 terjemahan itu, tapi endingnya tetap sama. Menghasilkan buah. Maka konsentrasinya jelas adalah menghasilkan buah. Kasih Tuhan, saya coba membuat semacam skema-skema lah dari itu ya. Mempersingkat atau kata pemahaman tentang itu. Yang saya dapat begini kira-kira ya kan. Ya mengandalkan dan percaya berharap kepada Tuhan ya. Kekeringan pasti ada. Kekeringan pasti ada kan gitu. Tapi orang yang mengandalkan dan percaya kepada Tuhan mampu melewati kekeringan itu. Ini yang perlu bagi kita kan. Supaya kemudian kita juga nyata bersaksi kepada dunia. Kita harus mampu ada. Kekeringan itu pasti ada. Tapi kita berharap kepada Tuhan. Tuhan menuntut kepada kita. Tuhan menuntun kita supaya kita bisa melewati kekeringan itu. Tapi kita percaya kepada Tuhan dan kita mengandalkan kepada Tuhan supaya kita bisa melewati kekeringan itu. Dan tentunya hasilnya adalah ada buah yang akan terjadi di sana kan itu. Ada buah. Ya kalau istilah selama ini hamba-hamba Tuhan kan buah itu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Whatever apapun itu buah gitu ya kan, saya nggak mau berpoling lagi di situ. Tapi katanya tadi di situ kekeringan itu tahun, negeri dilanda kata tadi, dan kekeringan dalam setahun. Saya melihatnya begini memang, yang saya lihat temukan, memang kekeringan itu tadi ya. Dia bicara kuantitas, dia bicara kualitas. Kekeringan bicara kuantitas itu bicara ya berapa lama, berapa banyak dia kan itu ya kan. Ya mungkin kita nggak tahu. Ketika masa COVID baru mulai, banyak orang menyebar ayat-ayat firman Tuhan mengatakan Nuh menunggu sekian hari, sekian tahun, ya kan? Musa harus berpuasa sekian tahun. Ya, ada masa-masa waktu yang disebutkan di sana. Ya tentunya untuk memompa semangat kita, memompa kita. Kuantitas kekeringan masalah itu pasti ya relatif ada. Berapa lama dan berapa panjang kita nggak tahu. Kualitasnya juga begitu. Mungkin kualitasnya sedang, kuat atau rendah. Tapi apapun itu ya, apapun itu, bagaimanapun keadaannya, ya kita mau karena percaya dan berharap kepada Tuhan, kita mampu melewatinya dan akan menghasilkan buah. Kalau kekeringan itu bicara tentang kuantitas,
maka sudah seharusnya juga ya, kita mengandalkan Tuhan juga bicara kuantitas, bicara kualitas. Kita percaya kepada Tuhan juga bicara kuantitas, bicara kualitas. Dan kita berharap kepada Tuhan juga bicara tentang kualitas, bicara tentang kuantitas. Maka ketika kemudian kuantitas kita yang ada, sepanjang kuantitas itu juga boleh tetap kita pegang teguh, maka juga akan sesuai dengan kuantitas itu. Sepanjang kualitas kita juga berharap kepada Tuhan, sehebat apapun kekeringan tadi, maka kualitas buah kita pun akan seperti kualitas itu. Jadi sehebat apa kita mengandalkan Tuhan, tentu lebih hebat itu ya, dibandingkan kekeringan apapun yang terjadi. Dan sehebat itu juga menurut saya ya, buah yang akan kita terima. Sehebat apa kita percaya kepada Tuhan melewati hebatnya kekeringan yang ada. Saya juga percaya buah yang kita terima juga sehebat itu. Sehebat apa kita berharap kepada Tuhan seterusnya, maka juga ya akan menghasilkan buah yang sehebat yang kita alami tadi. Kekeringan mengenal waktu, menghasilkan buah sepanjang masa katanya. Maka bicara mengandalkan percaya dan berharap kepada Tuhan itu juga bicara masa. Beberapa minggu yang lalu kita juga membahas masalah itu, ya kita harus tetap. Jadi mengandalkan Tuhan tidak mengenal sip-sipan mungkin ya, mengenal periode. Tapi juga harus tetap. Sepanjang kita mengandalkan Tuhan, maka sepanjang apapun kekeringan datang, sepanjang itu pula kita akan terus menghasilkan buah. Kita melewati kekeringan itu, bahkan dalam kekeringan itu kita bisa berbuah. Jadi kekeringan itu pasti akan Tuhan jadi mungkin ya. Tapi kita percaya kepada Tuhan, sambil kita melewati kekeringan itu pun buah ada menjadi milik kita. Jadi mengandalkan Tuhan itu bicara tentang masa, bicara tentang jangka waktu, apalagi kekeringan juga mengenal masa dan tapi buah bersyukur kepada Tuhan dia juga mengenal masa dan waktu. Oleh karena itu mari kita mengandalkan, mari kita percaya kepada Tuhan dan kepada Tuhan masa ya, terus-terusan kita mengandalkan Tuhan. Sering pertanyaan kan begitu ya, dekat kepada Tuhan kok makin kuat cobaannya kan itu. Ya enak lah kan gitu ya, makin dekat kepada Tuhan makin kuat, makin enak kan gitu ya, makin dekat kepada Tuhan makin nyaman aja, lama-lama Tuhan ditinggalkan. Apa yang mendasari ayat ini? Maka kemudian Yeremia menegur bangsa itu, kan itu tadi, bangsa Israel melihat bahwa dengan berkawan dengan pasukan Asyur, dengan bergaul dengan orang-orang Asyur, orang-orang yang menyembah berhala, ya mereka merasa kok nyaman hidup ini kan itu. Mereka gabung dengan kerajaan Asyur yang besar, nggak diserang tuh, nggak ada bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Dan bahkan kesejahteraan Asyur kan udah besar. Kesejahteraan Asyur ya mereka bisa nikmati. Cuman celakanya adalah ya karena orang Asyur nyembah Baal, ya dia ikut kan itu. Bangsa Israel ikut menyembah. Kayaknya cara seperti ini yang cocok ini kan mereka pikir. Bangsa Israel berpikir juga cara seperti dia itu orang itu sejahtera. Dan bangsa Asyur mereka sejahtera loh. Kayaknya cara ini. Mereka awalnya berkawan kebaikan Asyur, kemudian mereka ikut. Kayaknya lebih betul juga cara ini itu. Seperti kira-kira dalam bahasa sederhananya. Itulah kemudian Yeremia tegur. Terkutuk orang. Dalam bahasa aslinya kan dihukum. Dihukumlah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Allah.
Ya tetap konsen kita untuk tetap berjuang dalam hidup ini ya. Sebagai kepala rumah tangga, berpeganglah kepada Tuhan. Singkat saya boleh temukan kombo apa yang saya Tuhan, apa sih yang disebut dengan Tuhan ya? Apakah yang disebut dengan berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan? Ya, saya coba mentabulasinya dalam 3 hal ya. Yang mencoba mentabulasi dalam 3 hal. Bahwa sesungguhnya bicara tentang mengandalkan Tuhan itu ya bicara tentang sumber daya, bicara tentang usaha, dan sekali lagi bicara tentang waktu. Mengandalkan Tuhan tentu bicara tentang sumber daya. Kita percaya kepada Tuhan, maka kita berharap kepada kekuatan dan sumber daya Tuhan. Hal yang rohani, itu pasti ya harus kita kerjakan. Jangan coba-coba gantikan kan itu ya. Jangan coba-coba gantikan Tuhan. Sama seperti yang dialami bangsa Mesir tadi itu. Perjalanan hidup mereka kan kayaknya enggak cocok ini kan gitu ya. Bergaul dengan bangsa Baal ini kok masa lebih enak. Maka mengandalkan Tuhan yang saya dapat bicara tentang sumber daya. Jangan pernah gantikan Tuhan. Ya tetap Tuhan yang menjadi awal, menjadi kekuatan kita. Hal yang rohani, jangan kita ganti dengan hal yang badani. Saat kita percaya kepada Tuhan, itulah dia. Nah, kemudian ini bicara tentang usaha. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak berusaha. Saya yakin kok Bapak juga setuju. Mengandalkan Tuhan itu bicara tentang usaha. Dan usaha kita harus maksimal ya. Usaha kita harus maksimal dan ya biarlah Tuhan yang berurusan dengan hasilnya dan sisanya. Jangankan bicara firman Tuhan, membicarakan hal-hal yang jasmani aja pun, semua disiplin ilmu, semua agama kan setuju ini. Mengandalkan Tuhan, kita harus berusaha maksimal. Kita harus bekerja maksimal dan berbuat maksimal. Makanya ada istilah bahwa hasil tak mengkhianati usaha gitu ya kira-kira. Hasil tak akan mengkhianati usaha. Sepanjang kita bicara maksimal. Jadi kalau ada kemudian saya yakin nggak ada lah kita yang aktif di Zoom ini nggak ada lah itu ya. Kemudian nggak berusaha maksimal dan hanya berdua saja nggak cocok, nggak tepat kan ya. Jadi ya cuma siapa tahu ada pula di antara kita begitu saya nggak cocok cara itu ya. Kita juga harus bicara maksimal, ya doa boleh ada. Justru kemudian ketika kita berusaha dan kita berdoa, doa itu akan menjawab kepada kita tentang ya sama tadi itu. Tetap sayang Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan ya. Itulah sebabnya ya kita perlulah ada kualitas diri. Kepada pemuda kemarin saya melayani firman Tuhan, saya bilang bahwa visi itu diwujudkan oleh misi. Visi itu kan gambaran besar tentang apa ya, tentang apa mau kita harapkan. Dan untuk mencapai visi itu misi yang main. Nah, ya, misi yang bekerja kemudian tercapailah visi. Tapi dasar dari semuanya itu adalah keadaan kita saat ini. Ya keadaan kita saat ini kan itu. Nah kalau keadaanku seperti ini saat ini, maka konseplah visi 10 tahun ke depan seperti apa, 20 tahun ke depan seperti apa. Karena rasanya nggak mungkin kalau sekarang ini keadaanku seperti begini, kemudian aku bervisi 10 tahun lagi aku mau menjadi dokter yang terkenal ya kan salah kan itu ya kan, nggak betul itu kan itu. Tapi kalau misalnya aku bilang 10 tahun lagi aku mau ya, menjadi seorang pembicara itu masih bisa.
ada visi. Jadi kondisi sekarang inilah kemudian menjadi fondasi bagaimana kemudian kita ke depan. Itulah sebabnya mari sama-sama kita juga mempengaruhi keluarga kita untuk ya belajar ya, aktif belajar, aktif berusaha. Jadi nggak ada lagi istilahnya kalau bapak di generasi kita ini ya maaf cakap yang pendidikannya juga nggak apa kan gitu. Kita harus ya sebagai raja kita harus anak-anak kita supaya rajin belajar. Karena itu menjadi keadaannya kan gitu. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan ya kan. Uh, ya walaupun nggak segemilang dulu ini kesaksian juga ya. Walaupun nggak segemilang dulu yang kurasakan saat ini, ya, tapi puji Tuhan ya. Penantian panjang itu ternyata berakhir. Udah 2 bulan saya sudah terdaftar menjadi pegawai di satu perusahaan kan gitu ya. Sudah bekerja. Terima kasih dong. 5 tahun saya menunggu itu dan saya menemukan oh iya, ini ternyata jawaban Tuhan. Dan yang surprise yang saya rasakan itu tadi ketika kemudian orang melihat, loh kamu kan A3IK katanya. Iya kenapa? Oh sayang kali A3IK itu. Loh kalau memang A3IK itu bisa diagunkan ke bank, oke. Ya enggak lah manfaatkan lah. Dan saya balikkan lagi. Kalau memang bagimu sayang A3IK itu, ya tolong kasih tahu. Ya melalui informasi dari teman ya kan memang yang kita perlukan informasi ya. Selanjutnya untuk fakir di dalam kan fakir-fakirnya juga kan. Dari sana saya belajar, oh iya, andai kan saya nggak A3IK waktu itu, apapun pengalaman menjadi kepala perwakilan menurut istilah kami, ya menurut istilah orang ya udah kepala cabang kelas 2 kan itu. Ya dengan fasilitas, tahu fasilitas rumah, dapat mobil segala macam kan. Sehebat apapun itu justru menakutkan perusahaan untuk meng-hire. Wah kawan ini udah gila kan ini. Ini pengalaman pertama saya waktu kemudian tahun 2015 resign mengapply ke perusahaan, ya saya kasih tahu berapa Pak diminta permintaan gajinya. Gaji saya terakhir begini kan gitu ya. Walaupun nggak sanggup gaji makanya ya salah juga kan itu. Salah juga. Ya semua proses itu tadi. Ya syukur kepada Tuhan lah. Ya walaupun nggak seperti orang nggak segemilang dulu, cuman ya memang betul dengan kita punya begini, ya kita semakin ya enak bersyukur kepada Tuhan. Makanya Daud bilang kan begitu. Buatlah aku bersuka cita ya Tuhan supaya aku memujimu. Jadi usaha maksimal ini memang perlu harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Supaya kemudian itu tadi ya, kita mengandalkan Tuhan bukan seperti pelajar atau mahasiswa mengandalkan kopiannya, bukan gitu ya kan gitu. Kan sering kali manusia nggak tahu, bapak sekarang pernah ngopi nggak waktu ujian ya? Begitu mengandalkan kopi nggak seperti itu ya. Tapi ada usaha maksimal yang kita kerjakan. Dan sungguh kita percaya Tuhan pasti akan memberkati kita di hasil akhirnya. Dan yang terakhir mengandalkan Tuhan itu masalah waktu. Perjalanan panjang gitu ya kan. Ya ini bicara tentang ketaatan lah. Maukah kita taat sama dia kan ya. Kan memang asik cara Tuhan mengajar kita ini ya. Kalau kita bisa melihat dari cara pandang yang berbeda kan gitu. Kita harus taat. Ini bicara waktu nggak nggak tahu berapa apa dia, nggak tahu berapa durasinya berapa lama. Saya sering katakan sama seperti ini yang dialami oleh Kiyomi sekarang ini ya. Andai kan Tuhan menjawab doa kita dan berkata ya, dan berkata udah tenang lah ya. Besok kira-kira jam 4 siang udah sembunyi itu.
Ada yang kita berdoa, Tuhan tolong Kiomi ya, dan Tuhan bilang udah tenang, bisa jam 4 sore udah sembuh, udah pasti kita nggak berdoa lagi kan gitu ya. Udah nanti jam 4 udah baik itu, udah mari kita tidur kan gitu. Tapi Tuhan sengaja sembunyikan itu kan itu, sengaja nggak buka kan itu supaya kemudian itu tadi ya kita terus bergumul ya kan, taat kepada Dia kan, tetap berdoa kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita sadar apa namanya kewajiban, sadar apa namanya keajaiban. Puji Tuhan. Ini pengalaman saya kan gitu ya. Orang juga kaget, ya, tetangga-tetangga pada kaget, apalagi teman-teman yang kaget. Loh, dia ngapain katanya? Tanya sama anak-anak, ayahmu ngapain? Kerja. Hebat ya. Udah seusia gitu masih ada perusahaan yang menggajinya. Ajaib Tuhan ya kan gitu. Sengaja dia simpan waktunya berapa lama ya. Oh ya makasih Tuhan. Udah tua lu ya. Saya kelahiran tahun 74. Rasa-rasanya nggak mungkin lagi ada mau menggaji saya kan ya. Ya, tapi tadi ajaib Tuhan gitu kan, itu luar biasa Tuhan ya. Ya luar biasa Tuhan memberkati lah. Tapi jauh daripada itu, mari kita ingat ya bahwa Tuhan sudah demikian ajaib dan mencukupkan semua kebutuhan kita. Sama-sama lah kita berdoa agar kita juga para kaum bapak, khususnya kita yang sering bertemu inilah ya. Kita yang bertemu ini supaya kita juga sangap ya depan istri kita, di depan anak-anak kita, sangap juga di sekeliling kita ya, sesama kita kaum bapak di luar sana gitu. Dan jelas memang itu membutuhkan status. Rasa-rasanya kemudian kalau kita nggak memiliki status dalam tanda petik, ya orang juga akan ya, mengasingkan kita. Tapi puji Tuhan malam hari ini Tuhan bukakan rahasianya itu tadi ya. Mari kita mengandalkan Tuhan, berharap dan percaya kepada Tuhan sepanjang masa. Kalaupun Tuhan izinkan sepanjang masa kekeringan itu ada, sepanjang masa itu pula Tuhan izinkan kita menghasilkan buah. Puji Tuhan. Tapi saya sungguh percaya kekeringan itu nggak sepanjang masa. Seperti kata lagu kan, ya tak selamanya kan gitu ya. Hujan juga pasti akan berhenti dan setelah hujan berhenti ada pelangi. Mengandalkan Tuhan itu bicara tentang sumber daya. Kita mengandalkan Dia. Hal-hal yang rohani perlu tetap kita lakukan. Hal-hal yang lain perlu tetap kita kerjakan. Jadi ya sepintar apapun kita ya, nggak usah so hebat lah ya. Saya juga kadang-kadang agak geli lihat orang gitu. Ini mohon maaf lah, mohon maaf. Ya sekali lagi mohon maaf sama maafnya kan gitu ya. Nggak pernah menyinggung. Saya agak geli kadang dengan orang ya, kalau kemudian saya lihat apa sih sebenarnya sekolah kawan ini kan, dan ternyata sekolah yang nggak ada kan tuh ya. Tapi so apa gitu kan. Ya Tuhan, ampunilah dia segala kekesawannya. Nah itu. Tapi kalau kita tetap sumber daya kepada Tuhan ya, jelas tadi ada merendahkan diri ya. Makanya sengaja saya buat setiap kali saya Zoom saya buat MTH itu kan gitu. Supaya kemudian orang, oh iya kawannya begitu masih mau kan gitu. Jadi orang-orang yang apa yang nggak usah sosok apa gitu ya. Mari kita sama-sama apa namanya ya kan gitu ya supaya enak. Iya ada beberapa teman yang saya tahu itu kan. Iya ada. Ya itulah dia. Tuhan kita lah yang terbesar bagi kita dan tiada kita. Puji Tuhan. Jadi demikian firman Tuhan kita malam hari ini, kaum Bapak kasih Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu bicara tentang sumber daya, tentang usaha kita dan tentang waktu. Tuhan yang kita andalkan, kita berusaha maksimal sepanjang masa. Sampai akhirnya Tuhan bilang apa? Oke, kau selesai. Mari balik sama aku. Haleluya. Sampai kemudian Tuhan panggil lah ya. Oh ya, ayo pulang lah, udah siap kau di sini. Biar masuk lagi generasi baru kan dia kan. Udah agak capek juga aku melihat kau di sini dia. Mari kau balik pada Tuhan. Puji Tuhan.
Demikian firman Tuhan, biarlah hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus.